Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat Tarakanita, yes. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Harapannya kalian tetap sehat dan selalu mengikuti himbauan dari pemerintah untuk selalu berada di rumah. Baiklah anak-anak yang terkasih, mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya menghimbau agar kalian terus meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh. Untuk itu saya menghimbau kepada kalian semua, untuk yang pertama, silakan berdoa secara pribadi sebelum dan sesudah pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang kedua, silakan kalian menyimak materi yang akan saya sampaikan dari awal sampai dengan akhir. Dan kemudian silakan kalian catat materi di buku catatan. Kemudian yang keempat, setelah kalian mencatat, saya akan memberikan tugas dan silakan tugas diketik pada Microsoft Word lalu dikirim melalui Google Classroom, atau bagi yang tidak memiliki fasilitas laptop atau komputer, tugas boleh ditulis di buku PRPS kemudian difoto dan dikirim melalui Google Classroom. Itu saja untuk memulai materi pada pagi hari ini. Materi yang akan kita bahas adalah materi pada bab 8, yaitu mengenai membaca efektif. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu 3.15, menentukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Apa sih beda fiksi dan non-fiksi? Kita lihat terlebih dahulu, apa itu fiksi? Fiksi adalah cerita jenis tulisan yang hanya berdasarkan imajinasi atau rekaan penulisnya. Maksudnya adalah di dalam cerita fiksi itu mengandung cerita yang imajinasi yang dibuat khusus untuk menghibur pembacanya. Contoh karya fiksi yang biasa kalian temui itu adalah cerita pendek atau cerpen, kemudian novel, kemudian cerita sinetron, telenovela, drama, film komedi, film horor, film laga, dan lain sebagainya. Tentunya kalian sudah pernah membaca ataupun menonton contoh dari karya fiksi yang sudah saya sebutkan di atas. Baiklah anak-anak, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan non-fiksi. Non-fiksi adalah tulisan-tulisan yang isinya bukanlah fiktif, bukan hasil imajinasi atau rekaan si penulisnya. Nah, kalau buku non-fiksi ini berbeda dengan buku fiksi. Buku non-fiksi ini berisi fakta dan informasi, ya, bukan bersifat imajinatif. Nah, contoh dari buku non-fiksi itu adalah artikel, opini, resensi, karangan ilmiah, skripsi, tesis, tulisan-tulisan yang berisi pengalaman pribadi si penulisnya, berita di koran, majalah atau tabloid, film dokumenter, dan masih banyak lagi. Contoh non-fiksi yang sudah saya sebutkan, kalian bisa mengamati bahwa contoh non-fiksi itu tidak ada karya yang bersifat imajinatif. Semuanya sesuai dengan kenyataan atau benar-benar terjadi. Baiklah anak-anak, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur fiksi. Apa saja sih unsur-unsur fiksi? Kita lihat ada 7 unsur fiksi. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah tema. Apa yang dimaksud dengan tema? Tema yaitu inti yang menjadi landasan cerita fiksi. Contohnya yaitu cerita fiksi yang bertema persahabatan, perjuangan, atau kehidupan siswa SMP. Kemudian yang kedua, alur atau kata lainnya adalah plot, yaitu jalinan cerita dari perkenalan, konflik, klimaks,
dan antiklimaks. Alur dapat berupa alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya adalah amanat. Apa yang dimaksud dengan amanat? Amanat yaitu pesan moral yang ingin disampaikan penulis. Contohnya, sebuah fiksi dapat berisi amanat. Sayangilah orang tuamu atau semacamnya. Itu adalah contohnya. Kemudian, selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi penulis dalam karyanya. Maksudnya adalah seorang penulis dapat menjadi tokoh utama, biasanya menggunakan kata ganti aku, atau berada di luar tokoh, dan biasanya menggunakan kata ganti dia. Jadi sudut pandang, kemudian selanjutnya adalah latar. Apa yang dimaksud dengan latar? Latar yaitu waktu, tempat, dan suasana yang tampak pada cerita. Contohnya, sebuah cerita dapat berlatar di lapangan, itu merupakan latar tempat. Kemudian siang hari itu termasuk latar waktu, dan panas adalah termasuk latar suasana. Itu adalah contoh dari latar. Selanjutnya yaitu tokoh. Apa yang dimaksud dengan tokoh? Tokoh yaitu para pelaku yang terdapat di dalam cerita. Biasanya tokoh dapat dibagi menjadi pertama yaitu tokoh protagonis atau tokoh utama, dan tokoh antagonis yaitu tokoh yang menghalangi protagonis. Kemudian yang selanjutnya adalah gaya bahasa. Apa yang dimaksud dengan gaya bahasa? Gaya bahasa yaitu cara penulis menyajikan karyanya. Contohnya, ada fiksi yang disajikan dengan bahasa gaul atau bahasa sehari-hari, dan ada juga yang disajikan dengan bahasa baku, yaitu bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, kalau tadi kita sudah mengenal unsur-unsur fiksi, sekarang saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur non-fiksi. Unsur-unsur non-fiksi ini ada 8. Yang pertama yaitu jilid buku. Jilid buku memuat judul buku, penulis, dan nama penerbit. Sering pula dalam jilid buku disertai tahun terbit dan edisinya. Kemudian yang kedua yaitu kata pengantar. Kata pengantar berisi penjelasan tentang isi buku secara keseluruhan, latar belakang, dan tujuan penulisan, serta manfaat isi buku. Namun di samping itu, kata pengantar sering disertai dengan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa di dalam penulisan buku tersebut. Selanjutnya yaitu daftar isi. Daftar isi biasanya menjelaskan judul-judul bab dan subbabnya yang disusun secara berurutan beserta halamannya. Itu adalah daftar isi. Sekarang adalah isi buku. Isi buku biasanya terdiri atas beberapa bab yang di dalamnya memuat pendahuluan, paparan utama, dan penutup. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka berupa daftar buku dan sumber-sumber tertulis lainnya yang digunakan sebagai sumber penulis buku itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu glosarium. Apa yang dimaksud dengan glosarium? Glosarium berupa daftar istilah, ya, biasanya daftar istilah penting yang digunakan dalam buku itu beserta penjelasan artinya. Itu adalah glosarium.
Dan yang terakhir itu adalah indeks, berupa daftar kata atau istilah penting yang digunakan di dalam buku itu beserta halaman penggunaannya. Itulah ke-8 unsur-unsur non-fiksi. Baiklah anak-anak, kalian tadi sudah memahami apa yang dimaksud dengan fiksi dan non-fiksi beserta dengan unsur-unsurnya. Harapan saya kalian dapat memahami materi yang sudah saya sampaikan. Dan untuk memperdalam penguasaan materi yang sudah saya jelaskan tadi, maka saya akan memberikan tugas. Tugas yang saya berikan adalah menjawab pertanyaan berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari bersama. Tugas silakan kalian kerjakan, boleh dikerjakan di buku PSPR. Kemudian kalian foto dan kamu kirimkan ke Google Classroom, atau boleh langsung kamu kerjakan pada Google Classroom. Silakan ditulis dengan tulisan yang rapi, dengan format yang sudah saya contohkan pada slide ini. Selanjutnya yaitu tugas yang kedua, yaitu saya minta untuk menuliskan 5 judul buku fiksi dan 5 judul buku non-fiksi yang pernah kamu baca. Apakah kalian sudah bisa membedakan mana yang termasuk buku fiksi ataupun buku non-fiksi? Nah, silakan nanti kalian tuliskan pada tabel yang sudah disediakan. Apabila sudah dituliskan, silakan kalian foto, kemudian kembali kalian kirimkan pada Google Classroom. Jadi ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya, dan saya tunggu kalian untuk mengumpulkan tugas yang sudah saya berikan. Untuk info tambahan, saya ingatkan kembali bahwa tugas yang sudah saya berikan silakan kalian kerjakan masing-masing dan dikirim di Google Classroom. Tugas boleh langsung dikerjakan di Google Classroom, atau boleh juga dikerjakan di buku latihan terlebih dahulu, kemudian hasilnya difoto dan dikirim ke Google Classroom. Mungkin sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya tetap menghimbau kepada kalian semua untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu berada di rumah. Kemudian untuk tugas yang saya berikan jangan lupa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk tugas saya akan tunggu sesuai dengan waktu yang sudah saya tentukan. Demikian pembelajaran jarak jauh bahasa Indonesia sesi keempat pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua.